Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatul Abadiah, NIM 2306011935 dari kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang sangat menarik, yaitu motivasi dalam belajar. Motivasi memegang peranan penting dalam proses belajar. Jika ada motivasi dalam diri siswa, maka secara otomatis akan memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar dari siswa tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan motivasi di dalam belajar? Motivasi adalah usaha yang didasari untuk mengerahkan dan menjaga tingkah seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Sedangkan menurut Ashar, motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang sistematis, penuh konsentrasi, dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Nah, motivasi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang terdapat di dalam diri seseorang, sehingga tidak perlu adanya rangsangan motivasi dari luar. Lalu, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang dipengaruhi oleh adanya dorongan atau rangsangan dari luar diri seseorang. Misalnya, berupa pujian, celaan, hadiah, hukuman, dan teguran. Lalu, motivasi belajar juga terdapat beberapa prinsip, yaitu pertama, motivasi sebagai penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Yang kedua, motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Yang keempat, motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar. Yang kelima, motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar. Dan yang terakhir adalah motivasi melahirkan prestasi dalam belajar. Selanjutnya juga terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama adalah memberikan angka sebagai simbol dinilai kegiatan belajarnya. Yang kedua, memberikan hadiah sebagai motivasi. Yang ketiga, ego-involvement sebagai bentuk inovasi. Lalu, mengetahui hasil belajar sebagai alat untuk memotivasi, pujian untuk keberhasilan yang diraih, hukuman yang diberikan secara tepat dan bijaksana, memperjelas tujuan yang ingin dicapai, menciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar. Selanjutnya, apa sih fungsi motivasi di dalam belajar? Yang pertama adalah pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Tanpa motivasi tidak akan timbul suatu perbuatan. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Yang kedua yaitu penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Artinya, motivasi mengarahkan perubahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan demikian, motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya. Yang ketiga adalah penggerak sekaligus penyeleksi perbuatan. Artinya, motivasi menggerakkan tingkah laku seseorang. Selain itu, motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong usaha untuk pencapaian prestasi siswa tersebut. Dapat disimpulkan bahwa motivasi sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangat penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajarnya, sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Nah, secara umum, motivasi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dengan motivasi inilah siswa menjadi tekun dalam proses belajar, dan dengan motivasi itu pula lah kualitas hasil belajar siswa juga akan meningkat.
Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada kekeliruan dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.